sebagai Baitullah diberi bangunan atas perintah Allah sejak Nabiullah Adam alaihissalam, yang kemudian dilakukan pembangunan lagi pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sejarahnya sangat lama. Ka'bah Baitullah. Baitullah sebagai Ummul Qura, sebagai pusat pemukiman, pusat bumi, ini diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang antara dua kekuatan kutub utara dan kutub selatan yang saling tarik menarik. Ummul Qura berarti induk dari perkampungan dunia. Sebut saja pusat bumi. Nah, sebut saja pusat bumi. Bumi memiliki sistem magnet. Magnet kutub selatan dan magnet kutub utara. Tarik menarik antara kutub utara dan kutub selatan ini bisa menimbulkan goncangan, ketidakseimbangan bumi. Ketika tidak ada titik tengah yang menyeimbangkan. Contoh, tarik menarik dari dua bandul timbangan. Di sini dikasih 1 kilo, ada kurang sedikit, agak condong ke kanan. Ditambahin dikit, nanti udah ikut agak condong ke kiri. Ini bisa seimbang betul kalau memang ada posisi penyangga, penyeimbang yang di tengah. Logikanya seperti itu. Nah, Ka'bah ini adalah Baitullah yang telah ditetapkan sebagai Baitullah dan diberi bangunan atas perintah Allah sejak Nabiullah Adam alaihissalam, yang kemudian dilakukan pembangunan lagi pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sejarahnya sangat lama. Ka'bah Baitullah. Baitullah sebagai Ummul Qura, sebagai pusat pemukiman, pusat bumi, ini diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang antara dua kekuatan kutub utara dan kutub selatan yang saling tarik menarik, sehingga keseimbangan bumi tetap terjaga. Karena kutub utara dan kutub selatan diberi daya, diberi kekuatan, diberi energi alam oleh Allah untuk punya daya magnetik, sehingga terjadilah tarik menarik. Maka penyeimbang ini pun harus memiliki energi yang lebih besar, yang disebut sebagai energi ilahi, energi yang lebih tinggi dibandingkan energi material, dibandingkan energi fisik. Kan ada energi fisika dan ada energi yang non fisika, sebut saja energi malakut. Energi malakut ini ternyata dikaitkan, diprogram oleh Allah sedemikian rupa, dikaitkan dengan keberadaan orang sholat. Energi itu dilewatkan, sarananya adalah ada orang sholat. Ketika dia sholat mengikuti cara aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada umatnya. Ketika cara sholat yang seperti itu dilakukan, maka akan mengalami, akan diberi energi ilahi orang ini, yang energi ilahi itu akan memancar. Energi ilahi, gelombang ilahi yang akan memancar ke Baitullah. Setelah memancar ke Baitullah,
energi ini diputar oleh orang-orang yang tawaf dan para malaikat yang juga ikut tawaf. Energi ilahi ini diputar, maka dia akan melakukan perjalanan ke atas. Ibarat ini adalah isra-nya energi, ini adalah mi'rajnya energi. Menuju mi'raj, melewati tadi Baitullah yang ada di pusat langit pertama, langit kedua, langit ketiga hingga langit ketujuh, kemudian lepas hingga sidratul muntaha dan kemudian balik lagi. Setiap kali balik dia memendarkan energi ke sekitar untuk menyeimbangkan alam. Maka dengan kejadian seperti ini, alam akan tetap terjaga keseimbangannya. Tapi ketika tidak ada lagi orang yang sholat, dan sama dengan nanti tidak akan ada lagi orang yang tawaf, dengan sendirinya kekuatan dari pusat-pusat bumi, pusat langit ini berkurang. Saat berkurang, maka kekuatan fisika yang telah diberikan oleh Allah kepada kutub-kutub ini, dia akan saling tarik menarik dan terjadilah kegoncangan yang luar biasa, terjadilah kiamat. Artinya, kalaupun kita ini dianggap bodoh oleh orang-orang yang tidak memahami, ngapain Anda sholat, apa manfaatnya? Yang dikirimkan oleh orang sholat, energi ilahi dan gelombang ilahiyah yang diterima oleh orang sholat, kemudian dipantulkan, dipancarkan ke Qura, ke Baitullah, kemudian diputar oleh orang tawaf, kemudian energi ini naik sehingga menembus pusat langit pertama, pusat langit kedua hingga pusat langit ketujuh, kemudian balik lagi dengan memberikan keseimbangan. Dengan cara seperti itu alam semesta terjaga keseimbangannya. Maka kalau itu kita sadari betul, kita pahami dan kita niatkan bahwa sholat ini selain bentuk munajat kita, bentuk peribadatan kita kepada Allah, sesungguhnya adalah sedekah bagi alam semesta. Dan kita telah membantu menyelamatkan banyak jiwa. Bukan hanya manusia yang kita selamatkan, banyak makhluk-makhluk Allah yang lain. Hewan besar, hewan kecil turut terselamatkan karena sholat kita. Siapa yang paling kaya di dunia ini dibandingkan orang-orang mukmin muslim yang melakukan sholat? Mampu menyeimbangkan alam, bukan hanya alam bumi, alam langit. Siapa? Coba orang terkaya di dunia, mampukah membeli energi, sumber energi sebesar itu, kemudian untuk dipasangkan terus? Mungkin kan? Dan itu adalah dampak yang terjadi secara langsung ketika kita menjalankan sholat. Maka yang terjadi adalah itu, karena sholat salah satunya diprogram oleh Allah untuk kepentingan itu. Nah, sudah pernah ada yang menerima kajian belum terkait dengan sholat? Nah, kira-kira makin ada dorongan rajin sholat tanpa merasa diwajibkan, atau masih melakukan sholat karena diwajibkan? Kalau sudah tahu, oh ternyata begitu ya manfaatnya, ya udah, meskipun orang sedunia tidak ada yang sholat, tetap saya akan sholat karena saya sedekah pada Allah. Berarti kita merasa kehadiran kita dan apa yang kita lakukan sholat dibutuhkan oleh seluruh alam. Kalau Allah maha tidak membutuhkan kita, Allah maha tidak membutuhkan kita, kita yang maha membutuhkan Allah. Kalaupun kita punya sifat maha, itu kita maha membutuhkan Allah. Lah Allah telah memberikan hadiah programan sholat yang fungsinya diperuntukkan. Yang salah satu fungsinya memang diarahkan untuk apa? Ditujukan untuk menyeimbangkan bumi, menyeimbangkan langit, sehingga tidak terjadi kegoncangan besar yang bisa berakhir dengan peristiwa kiamat. Dalam hadis jelas disampaikan, ketika masih ada satu saja orang yang sholat, maka tidak akan ditimpakan kiamat. Nah, kalau sudah begini kan, kita tidak mikir lagi sholat kita itu karena wajib. Karena hanya diwajibkan, nah maka kita sholat untuk menggugurkan kewajiban karena kita takut surga dan neraka. Bukan, tapi sholat kita lakukan karena kebutuhan, karena kebaikan kita sendiri. Kita tahu, oh alam ini butuh dirahmati.
Dan salah satu kerahmatan yang dibutuhkan oleh alam adalah energi ilahi yang mampu didapatkan melalui sholat. Tanpa lewat sholat, energi itu tidak didapatkan. Maka kita telah mensedekahi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh alam semesta ini, yang hanya bisa kita berikan melalui sholat. Karena itulah maka zaman sholat ini secara khusus dihadiahkan oleh Allah. Bahasanya hadiah. Kewajiban itu kan istilah kita yang masih TK kan, diwajibkan mandi, diwajibkan ini. Bagi Rasulullah itu sebetulnya bukan wajib bahasanya. Katabah, ketetapan. Inilah ketetapan kehidupan. Kalau Anda paham ketetapan ini, lakukanlah, maka Anda telah melakukan kebaikan.